Bagaimana komen Pak Paul? Terima kasih. Bagaimana sih Pak, kalau ngundang orang miskin, orang cacat, gerejanya rugi toh Pak. Bapak ini nggak pakai otak, nggak pakai otak. Bapak ini ngomong nggak pakai otak. Iya sorry Pak, bukannya maksudnya saya lagi nyindir gerejanya, bukan nyindir bapaknya ya Pak. Nah, iya dong Pak, Bapak coba bayangin kalau semua jemaat saya itu kayak Pak Suara Kebenaran itu loh Pak. Kan enak Pak, saya kaya raya Pak, bayar perpuluhan, nggak masuk surga. Bisa gitu kan Pak. Oh, tiap bulan kasih 50 juta tiap minggu. Aduh, kaya raya saya Pak. Kayak ya kan, kalau semuanya jemaat saya kayak Ibu Ketua Damaris, kayak Pak Ketua Damaris, wah kaya raya saya Pak. Iya kan? Betul nggak Pak? Tapi kan masalahnya nggak begitu Pak. Maunya pendetanya jemaatnya ya begitu semua yang kaya-kaya Pak. Kalau jemaatnya miskin semua Pak, pendeta malah nombok loh Pak. Loh kita mulai semua yayasan ini, saya malah keluar duit terus loh Pak. Tapi begitu apa namanya, Ibu Ketua ambil alih, ya kan, Pak Ketua ambil alih, wah puji Tuhan Pak, itu yayasan itu selalu surplus. Iya kan, tapi pertama Pak Charles dulu ya, Pak Charles dia keluar uang sendiri ya, pribadi. Terus kita mulai ngajak-ngajak dari YouTube, dari apa ya. Tetapi memang yang benar adalah ya sebenarnya itu ya, teologinya Yesus kan teologi kemiskinan. Bagaimana orang-orang miskin ini dibantu. Nah, ini Bapak nggak pakai otak lagi nih ngomongnya nih. Nah, ini coba sekarang Bapak kalau punya nganten nih, Bapak menikahkan anaknya, lalu yang diundang orang-orang miskin, balik modal nggak? Kan enggak. Yang kalau misalnya diundang itu orang-orang kaya sekaya-kayanya, Pak. Aduh. Tapi betul ya Pak ya. Tapi dulu waktu saya menikah, yang kita undang itu semua nggak yang kaya, nggak yang miskin loh Pak. Ya uangnya ya cukup ya. Heran uangnya bisa cukup ya waktu itu. Saya waktu menikah itu 400, berapa ratus itu hampir seluruh jemaat datang loh ya. Saya ngundang itu cuma 100 orang loh. Serius, saya ngundang cuma 100 orang. Yang datang itu kayaknya seluruh jemaat itu jemaat di saat itu kami itu masih jemaat masih muda ya, masih baru berapa tahun tuh, 2 atau 3 tahun itu, jadi jemaatnya masih 500-an. Tapi rasa itu satu gereja tuh datang semua. Ada yang nyumbangnya Rp1.000 zaman itu ya, ada yang Rp1.000, ada yang amplopnya kosong. Tapi ya bisa cukup loh, bisa nutup loh Pak. Itu yang orang-orang yang maaf ya, kere-kere yang itulah, pokoknya pada datang ya, kita seneng-seneng saja. Karena saya kan waktu itu salah satu ini kan hamba Tuhan di situ kan, jadi dikenal semua. Masa saya nolak? Yang diundang 100 Pak, undangannya cuma 100, yang datang itu semua sandayak gitu loh. Saya seluruh jemaat semua. Saya sambil upload video ya. Silakan Julius Matasak. Mana nih Julius Matasak? Belum. Ya. Selamat malam Pak Paul. Malam. Saya mau tanya di Lukas 14 soal penyembuhan pada hari Sabat, dan di ayatnya yang ke-8 kalau soal pesta perkawinan, dan yang diundang itu adalah ya orang-orang yang memang layak diundang, artinya ya masyarakat pada waktu itu juga orang-orang yang diundang itu adalah orang-orang yang dipandang. Tetapi anehnya pada waktu itu juga Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada orang yang punya perjamuan itu bahwa yang harus diundang itu adalah orang-orang
yang tidak punya, orang-orang miskin, orang cacat, karena kebahagiaan ada di hal yang kita memberi kepada orang cacat dan orang miskin. Cuma yang saya pertanyakan, ini sudah 2000 tahun yang lalu itu, tapi tidak pernah gereja dan masyarakat yang pengikut Kristus pun melakukan yang begini, Pak Paul. Jadi tetap yang diundang itu adalah ya pendeta atau orang-orang gereja, dan ya tetap di dalam Lukas 14 ini juga bahwa ya, karena kalau kita mengadakan syukuran, nanti juga kita juga diundang lagi, dan begitu seterusnya. Tidak pernah itu dilaksanakan oleh gereja itu untuk mengundang orang miskin dan orang-orang cacat. Bagaimana komen Pak Paul? Terima kasih. Bagaimana sih Pak, kalau ngundang orang miskin, orang cacat, gerejanya rugi toh Pak. Bapak ini nggak pakai otak, nggak pakai otak. Bapak ini ngomong nggak pakai otak. Iya sorry Pak, bukannya maksudnya saya lagi nyindir gerejanya, bukan nyindir bapaknya ya Pak. Nah, iya dong Pak, Bapak coba bayangin kalau semua jemaat saya itu kayak Pak Suara Kebenaran itu loh Pak. Kan enak Pak, saya kaya raya Pak, bayar per puluhan, nggak masuk surga. Bisa gitu kan Pak. Oh, tiap bulan kasih 50 juta tiap minggu. Aduh, kaya raya saya Pak. Kayak ya kan, kalau semuanya jemaat saya kayak Ibu Ketua Damaris, kayak Pak Ketua Damaris, wah kaya raya saya Pak. Iya kan? Betul nggak Pak? Tapi kan masalahnya nggak begitu Pak. maunya pendetanya jemaatnya ya begitu semua, yang kaya Pak. Kalau jemaatnya miskin semua Pak, pendeta malah nombok loh Pak. Loh kita mulai semua yayasan ini, saya malah keluar duit terus loh Pak. Tapi begitu Ibu Ketua ambil alih, ya kan, Pak Ketua ambil alih, wah puji Tuhan Pak, itu yayasan itu selalu surplus. Iya kan, tapi pertama Pak Charles dulu ya, Pak Charles dia keluar uang sendiri ya, pribadi. Terus kita mulai ngajak-ngajak dari YouTube, dari apa ya. Tetapi memang yang benar adalah ya sebenarnya itu ya, teologinya Yesus kan teologi kemiskinan. Bagaimana orang-orang miskin ini dibantu. Ya lihat Lukas 4 kan. Lukas 4 ayat 18 itu kan. Yesus kan malah suruh gitu kan. Yang miskin dan tertindas, buta, tawanan-tawanan, budak-budak itu kan. Ya. Yesus datangkan kepada mereka. Tetapi masalahnya kan gereja kan sudah jadi bisnis. Tetapi yang sangat menarik sebenarnya, banyak orang nggak ngerti rahasia ini Pak. Coba lihat ya. Betani ngerti Pak. Saya bukan muji-muji Betani, bukan ya. Tapi Betani ngerti rahasia ini Pak. Barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan. Nah gereja Betani itu di awal-awalnya mereka kan orang-orang kaya semua nih. Ya, gembala-gembalanya ini, pendiri-pendirinya yang dicap di daerah-daerah itu, saya nggak tahu yang sekarang ya, tapi ini saya cerita waktu saya masih di Betani. Mereka itu orang-orang kaya semua. Jadi apa Pak? Mereka suruh orang-orang dari pelosok itu, dari desa-desa itu, mau agamanya apa saja pun pada datang Pak. Pokoknya datang di situ, ya ada yang nggak ngerti, ada yang ngerti, pokoknya suruh datang ke gereja Pak. Itu orang-orang bisa dibiayai angkotnya, naik metro, naik apa segala macam, dibiayai semua Pak. Bahkan pulangnya pun dikasih uang Pak. Pulangnya dikasih uang Pak. Nah, zaman dulu itu ya 50.000 ya kan. Ada yang 100.000 kasih sembako. Nanti ada beberapa yang komitmen, kemudian anaknya di sekolahin apa segala macam. Terus kemudian orang-orang kayanya orang-orang kayanya ikut ngopeni Pak, diajak ngopeni mau. Orang-orang kaya ini kan banyak yang murah hati. Nah akhirnya orang-orang kaya ini ikut terlibat di dalamnya, akhirnya banyak orang kaya di gereja tersebut. Menarik juga ya. Nah, itu rahasianya Betani ya. Nah, itu rahasianya Betani. Tapi semua itu dimulai dari penginjilan kepada orang miskin Pak.
Jadi Betani itu nggak semen, oh gereja orang kaya, enggak Pak, itu benar-benar dulu tadi begitu caranya, cuma mereka tidak menginjil, disuruh datang orangnya. Nah, yang miskin-miskin itu dikasih uang, ya bagus juga sih sebenarnya kan. Nah, orang miskin, oh agamanya ya Kristen, mereka kebanyakan Kristen, mana berani Betani nginjili orang Islam. Nggak berani. Ya kan orang saya turun ke jalan nginjili orang Islam aja, kepala senior saya meremelek, waduh kayapan bingung. Cuman nggak berani marah ya, karena takut apa namanya kok gereja nggak menginjil. Karena saya pernah cerita, saya pernah di sidang gara-gara berapa orang, banyak yang ini ya Pak, ya, nggak semuanya, banyak ya, banyak yang mereka memang seperti saya berani menginjil ke jalan-jalan itu ya. Saya dulu lupa namanya ya, ada satu anak muda, wah itu hebat sekali ya. Kita lagi beli jagung di Salatiga, dia turun ke jalan. Ini pendeta, saya lupa namanya ya. Pokoknya Jeffrey apa siapa ya, saya lupa namanya. Udah lama sekali, udah ada 30 tahun ya, soalnya ya saya lupa, udah 20 tahun yang lalu. Dia turun ke jalan langsung beritakan Injil Pak. Saya sampai kaget, wah baru ada nih pendeta Betani begini nih. Saya pikir nggak tahu ya ada beberapa, nggak cuma dia. Jadi selama ini banyak orang dengar isu-isu yang tidak baik tentang Betani ini, saya kasih yang bagusnya ya. Saya kasih yang bagusnya. Oh ada banyak yang negatif, tapi ini saya kasih yang bagusnya, yang Betani. Bagus Pak. Hanya ada ya, tetap ada. Walaupun sekarang saya nggak tahu, tapi dulu begitu ya, selalu diundang orang-orang miskin. Yang Pak ngomong itu benar Pak. Makanya saya bilang sama Bapak tadi, Bapak nggak pakai otak ngomong ya, duitnya nggak ada. Tetapi Betani karena dia pendirinya itu orang-orang kaya, maka dibalik Pak, dia manggilnya orang-orang miskin. Lalu orang-orang miskin ini diopeni, lalu teman-temannya orang kaya ini kan banyak yang wah aku tak melu ngopeni, kan seneng kan, mereka orang kaya kan bingung cara buang duit ya kan. Selalu ada orang-orang kaya yang bingung, walaupun dia belum lahir baru, orang Buddha, orang apa, ikut Pak. Ini orang kelenteng segala macam, aku melu tak melu ngopeni ya gitu kan. Saya ikut merawat mereka. Ada ini orang kelenteng apa segala macam. Akhirnya mereka terlibat dalam komunitasnya itu. Menarik ya. Nah, tapi ada yang enggak ya ada. Tapi yang saya tahu begitu caranya. Dulu Pak Alex in memoriam juga caranya begitu. Ya, dan selalu ada orang-orang gila yang ikut senang ya, orang-orang kaya gila yang ikut senang ngopeni orang miskin itu. Itulah kuncinya ya, kunci keberhasilannya Betani. Oh itu bagus loh Pak, bagus. Ya dengan di samping beberapa hal-hal yang negatif, tapi itu bagus Pak. Nah, tetapi ayat itu sebenarnya artinya nggak itu Pak. Artinya sesungguhnya nggak itu. Artinya sesungguhnya itu begini. Yesus datang kepada orang-orang Yahudi, ya kan? Orang-orang Yahudi ini nolak Pak, nggak mau, ya kan? Maka udahlah. Orang-orang Yahudi ini kan dianggap para bangsawan kan, anak-anak kerajaan Allah kan, orang-orang ininya kan, orang-orang kaya, orang-orang terpandangnya, temennya para raja ini, temennya si raja ini. Ya, tapi orang-orang Yahudi nolak, nggak mau. Lalu udah pergi sana ke sudut-sudut jalan, ke perempatan-perempatan, gembel-gembel suruh pada masuk. Itu maksudnya kita Pak Goyim Pak, orang-orang non Yahudi Pak. Nah, tetapi ada yang nggak pakai pakaian pesta, artinya dia nggak jaga hidupnya, dia nggak lahir baru, diusir Pak, karena nggak lahir baru. Jadi harus lahir baru, mengenakan pakaian pesta, yaitu pakaian kain lenan itu. Maksudnya begitu ayat itu sebenarnya artinya itu, tetapi secara hurufiah kita bisa itu bisa seperti tadi yang saya cerita, yang dan seperti pendapat Bapak itu, karena memang teologi Yesus, teologi saya setuju bahwa sebetulnya kalau gereja itu ya orang-orang miskin yang perlu kita ini ya, yang perlu kita rawat. Itu Pak. Menarik ya. Iya, jadi artinya kan selama ini syukuran yang dilakukan oleh jemaat itu 100% itu untuk jemaatnya lagi, dan orang-orang yang ini tidak pernah gereja. Nah ini Bapak nggak pakai otak ini lagi nih ngomongnya nih. Nah, ini coba sekarang Bapak kalau punya nganten nih, Bapak menikahkan anaknya, lalu yang diundang orang-orang miskin, balik modal nggak? Kan enggak. Yang kalau misalnya diundang itu orang-orang kaya sekaya-kayanya Pak. Aduh.
Tapi betul ya Pak ya. Tapi dulu waktu saya menikah, yang kita undang itu semua nggak yang kaya, nggak yang miskin loh Pak. Ya uangnya ya cukup ya. Heran uangnya bisa cukup ya waktu itu. Waktu menikah itu 400, berapa ratus itu hampir seluruh jemaat datang loh ya. Saya ngundang itu cuma 100 orang loh. Serius, saya ngundang cuma 100 orang. Yang datang itu kayaknya seluruh jemaat itu jemaat di saat itu kami itu masih jemaat masih muda ya, masih baru berapa tahun tuh, 2 atau 3 tahun itu. Jadi jemaatnya masih 500-an. Tapi rasa itu satu gereja tuh datang semua. Ada yang nyumbangnya Rp1.000 zaman itu ya, ada yang Rp1.000, ada yang amplopnya kosong. Tapi ya bisa cukup loh, bisa nutup loh Pak. Itu yang orang-orang yang maaf ya, kere-kere yang itulah, pokoknya pada datang ya, kita seneng-seneng saja. Karena saya kan waktu itu salah satu ini kan hamba Tuhan di situ kan, jadi kenal semua. Masa saya nolak? Yang diundang 100 Pak, undangannya cuma 100, yang datang itu semua sandayak gitu loh. Seluruh jemaat semua. Luar biasa ya, luar biasa bisa cukup. Nah, oke. Tapi Terima kalau kasih. ngundang orang miskin ya susah Pak, itu ada waktunya lah. Nah ini kita damaris lah ngundang orang miskin lah Pak. Ya, Kita pesta ngundang orang miskin di damaris ini kan, bagi-bagi makanan tiap malam. Kalau kita punya gedung ya kita ngundang Pak. Kalau kita nanti punya gedung yang kita kota yang bagus strategis ya kita ngundang, mereka suruh pada datang makan. Tapi sekarang ya kita yang keluar, kita yang bagi-bagi. Oke, Sonicom silakan.